Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Kali ini ada yang spesial, kehadiran Ford Everest varian Sport. Nah, seperti apa sih varian Sport ini? Karena dia hadir untuk melengkapi varian yang sudah ada seperti Titanium dan juga XLT. Yuk, saksikan videonya sampai selesai. Nah, perlu diketahui juga kalau varian yang ini adalah 4x2 yang artinya beda sama versi kakak-kakaknya yang 4x4. Terus kalau varian yang sporty ini dia emang terlihat wah memancarkan aura sportnya kuat banget ya, hitam-hitam kayak gini. Terus penggunaan lampunya juga sebenarnya masih sama dia sama next generation Everest. Jadi emang udah cocok banget ya, mobil Amerika tampilannya gahar kayak gini. Ini nih velgnya full hitam kayak gini, bannya Goodyear, terus ukuran bannya 255, 55, ringnya 20. Proporsional banget. Terus di samping sini menarik banget, bentuknya jadi makin keker. Dia juga sampingnya mengotak gini dan perlu diketahui kalau di Indonesia dia bakalan bersaing dengan Toyota Fortuner ataupun Pajero Sport. Tapi secara dimensi dia lebih panjang ketimbang lawan-lawannya. Lanjut, Anda bisa melihat ini juga kalau naiknya tinggi jadi ada footstepnya seperti ini, dan kalau varian yang titanium yang tertinggi dia krum-kruman gitu sama kayak di sini juga, tapi kalau yang ini hitam jadi lebih simpel dan menurut saya lebih keren sih. Yuk kita lihat ke belakang. Nah, untuk bagian belakang memang juga nggak ada bedanya, sama kayak Everest yang udah hadir, dan menarik sih ini menurut saya, mewah banget. Terus tulisan Everestnya juga kayak gini, Fordnya logonya di sini, dia juga ada spoiler, stop lamp, wiper, dan juga defogger. Kita lihat kalau bagian belakang dibuka kayak gini langsung secara otomatis. Yes, ini konfigurasinya 7 penumpang, tapi kalau Anda tidak menggunakan baris ketiga tinggal ditarik aja tuasnya kayak gini, dilipat, dan akan menghadirkan bagasi yang luas seperti ini. Nah, sebelum ke dalam kita kasih lihat kalau ini logo sportnya gelap banget, hitam, tapi menurut saya keren sih. Ke dalam aja yuk. Oke, sekarang saya udah ada di baris kedua, tentunya menarik banget di sini, posisi duduknya mantap. Ini 170 cm, kakinya kayak gini. Untuk headroomnya juga masih mantap, dan kalau saya mau lebih rileks, tentu ini saya turunin jadi armrest. Terus ini ada cup holdernya 2 buah. Dan kalau Anda nggak pakai, misalnya ada orang yang duduk di tengah, ini juga dia masih tetap nyaman karena dia masih dapat headrest dan bisa diatur. Jadi mantap ya. Nah, untuk menambah kenyamanan Anda bisa besar atau kecilin volume AC lewat sini. Terus di bawah ada USB dan juga port Type C-nya 2. Oke. Di sini ada tombol untuk kunci mobil dari belakang. Lalu di bawahnya ada speaker. Ada 2 bahkan di bawah dan di atas ini. Ini semuanya pegangannya udah kulit ya, armrestnya. Dan kalau Anda biasa bawa dokumen, ini juga bisa diletakin di sini. Sayangnya kalau Anda duduk di tengah, yang menjadi pusat perhatian saya adalah ini tinggi banget nih. Jadi gantung banget kakinya, dan tentu kalau Anda berjalan waktunya lama pasti tidak akan menyenangkan. Oke, sekarang kita bahas ke depan. Nah, di depan itu yang perlu di-highlight adalah dia semuanya hitam. Interiornya benar-benar hitam, dan kesan sporty itu bukan cuma ada di eksterior tapi juga hadir di interior. Terus kita lihat head unitnya berukuran 10 inci. Dia juga intuitif banget dan bisa diatur dengan touchscreen. Lalu di bawahnya ada tombol-tombol ya, kalau Anda mau untuk AC ini lengkap sekali. Dan sedikit menunduk ke bawah, di sini ada wireless charger dan juga ada port USB serta Type C juga. Geser lagi ke bawahnya, sini ada untuk meletakkan seperti kartu
atau uang koin masih bisa. Dan di bawah sini ada cup holder. Kemudian juga ada automatic parking brake-nya. Dan fitur lain seperti ini. Ngomong-ngomong, kalau lihat kuncinya ini simpel banget ya. Dia cuma ada untuk buka kunci dan juga untuk buka bagasinya. Yes, berlanjut. Kalau untuk posisi mengemudi gimana? Sama aja sebenarnya sama next gen-nya Everest. Tapi langsung aja kita bahas singkat ya. Jadi ini kulitnya mantap dipegangnya. Dan ini dashboardnya juga tidak terkesan tinggi karena visibilitasnya ini gampang banget bisa dihadirin nih kayak gini. Terus di sini juga lengkap banget untuk pengaturan, bahkan di sini juga ada pengaturan untuk yang namanya cruise control. Tidak hanya head unit ataupun mengatur MID, cruise control juga bisa diatur lewat setir. Dan saya suka nih genggam setirnya karena di bagian bawahnya sini juga mantap. Dia bentuknya kotak kayak gini. Dan itu aja. Di setir kita langsung bahas ke bagian samping. Secara keseluruhan dashboardnya itu banyak yang soft touch-nya ya. Terus dia juga ada ruang penyimpanan di atas seperti ini. Lalu di bawah dan juga di tengah. Nah, di tengah ini ada lighter juga ya. Jadi bisa difungsikan untuk konektivitas kalau Anda punya tambahan soket lagi di bawah situ. Yes, posisi mengemudi menyenangkan menurut saya dan memang ini lawan yang sepadan sih kalau Anda sandingkan dengan Toyota Fortuner ataupun Pajero Sport. Bahkan dari segi tampilan menurut saya ini jauh lebih maco sih. Yes, kita bahas mesinnya yuk. Mesin, dia pakai mesin 2000 cc turbo, kemudian tenaganya 170 PS dan torsinya 405 Nm. Kemudian dia disandingkan dengan transmisi 6 percepatan dan tentunya itu udah mumpuni karena ini biasanya penggunanya adalah 70% menggunakan di jalan perkotaan dan 30% kayak yang semi-semi off-road karena ini merupakan 4x2. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap Ford Everest varian Sport. Dan ini menarik banget, jadi buat Anda yang sekarang lagi mikir mau beli Toyota Fortuner, mau beli Pajero Sport, kayaknya Anda harus tungguin dulu spesifikasi dan harga jual dari mobil ini. Nah, sebagai gambaran kalau yang versi titanium sekarang dijualnya itu nyaris 1 miliar. Kemudian yang versi di bawahnya itu 800 jutaan. Dan ini tentunya pasti lebih murah. Saya prediksi 700 jutaan dan harga yang sangat menarik untuk sebuah mobil dengan tampilan kece kayak gini. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.